Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wari Kusmanitias dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah dari Dasar Sistem Kontrol. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan dasar sistem pengaturan, meliputi bentuk dasar diagram blok dan juga titik-titik suatu diagram blok. Yang kedua adalah pemodelan sistem dan diagram blok. Nah, di sini meliputi gain sistem elektrikal dan juga flow graph, meliputi dalil Mason dan juga bentuk sistem linear, invarian waktu, persamaan diferensial, menentukan fungsi alih dari berbagai sistem kontrol. Apa sih sistem kontrol itu? Sistem kontrol adalah sistem pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran, yaitu variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam satu rangkuman harga range tertentu. Dalam istilah lain juga teknik pengaturan, sistem pengendalian, atau sistem pengontrolan. Ditinjau dari segi peralatan, sistem kontrol terdiri dari berbagai susunan komponen fisis yang digunakan untuk mengarahkan aliran energi ke suatu mesin atau proses agar dapat menghasilkan prestasi yang diinginkan. Tujuan sistem kontrol sendiri adalah untuk mendapatkan optimasi, di mana hal ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem kontrol itu sendiri, yaitu pengukuran, pembandingan, pencatatan dan perhitungan, dan juga perbaikan. Secara umum, sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dengan operator atau manual dan otomatik. Yang kedua, jaringan tertutup dan jaringan terbuka. Yang ketiga adalah continue analog dan discontinue digital atau discrete. Yang keempat adalah servo dan regulator. Menurut sumber penggeraknya ada elektrik, pneumatik, hidrolik, dan juga mekanik. Pengontrolan secara elektrik dan pneumatik atau kombinasinya lebih banyak ditemukan dalam industri maupun aplikasi teknis lainnya. Hal ini disebabkan beberapa kelebihan yang diberikannya, yaitu yang pertama, pemakaian daya yang lebih kecil, yang kedua, kemampuan untuk pengontrolan jarak jauh, yang ketiga, lebih mudah diperoleh dan responnya lebih cepat, dan yang keempat, dimensi peralatan dapat dibuat lebih kecil. Berikut ini adalah konfigurasi dari sistem kontrol. Terdapat beberapa bagian, yaitu ada elemen sistem kontrol, yaitu suatu sistem kontrol dapat dinyatakan dengan diagram blok yang terdiri dari beberapa blok, seperti gambar di samping. Yang kedua adalah variabel atau parameter sistem kontrol. Berdasarkan jumlah elemen yang menyusun suatu sistem kontrol, terdapat beberapa variabel atau parameternya. Secara umum, elemen sebuah sistem kontrol jaringan tertutup terdiri dari yang pertama, elemen input acuan. Elemen ini berfungsi sebagai pengkonversi atau pengubah besaran yang dikendalikan menjadi signal input acuan sehingga dapat dipakai oleh sistem kontrol. Yang kedua adalah controller. Elemen ini berfungsi untuk memproses kesalahan yang terjadi dan kemudian digunakan untuk mengendalikan proses. Yang ketiga adalah proses. Elemen ini dapat berupa proses mekanis, elektris, hidrolis, pneumatis, maupun kombinasinya. Yang keempat adalah elemen umpan balik. Elemen ini berfungsi untuk mengukur output yang dikendalikan dan kemudian mengubahnya menjadi signal umpan balik. Berikut ini adalah variabel atau parameter dari sistem kontrol. Yang pertama adalah set point, parameter input yang disetel yang nilainya sesuai dengan nilai variabel output yang diinginkan. Yang kedua adalah reference input atau input acuan, signal aktual yang masuk ke dalam sistem kontrol yang merupakan hasil konversi signal V oleh elemen GF sehingga dapat dipakai oleh sistem kontrol. Yang ketiga adalah control output, nilai aktual variabel output yang ditunjukkan oleh alat pencatat yang harus dikendalikan oleh sistem kontrol agar sesuai. Yang keempat adalah manipulate variable, signal yang keluar dari elemen controller dan berfungsi sebagai signal pengontrol agar signal output yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Yang kelima adalah feedback signal, sinyal yang dirubah oleh elemen umpan balik yang merupakan fungsi dari signal output. Yang keenam adalah kesalahan atau error, merupakan selisih antara signal acuan R dengan signal umpan balik B. Selanjutnya adalah signal gangguan, merupakan signal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan beban sistem. Catatannya dalam diagram atau variabel parameter dinyatakan dengan huruf kecil, sedang elemen dinyatakan dengan huruf besar. Selanjutnya adalah fungsi alih atau transfer function. Fungsi alih untuk sistem linear atau komponen suatu sistem didefinisikan sebagai rasio output terhadap input. Fungsi alih untuk berbagai komponen sistem dapat digabungkan menjadi bentuk fungsi alih keseluruhan sistem.
Metode yang bisa digunakan untuk menentukan fungsi alih sistem adalah aljabar diagram blok. Selanjutnya adalah penggolongan sistem pengaturan. Yang pertama adalah sistem lintasan terbuka atau suatu sistem yang tindakan pengendaliannya bebas dari keluarannya. Yang kedua ada sistem lintasan tertutup, yaitu suatu sistem yang tindakan pengendaliannya tergantung pada keluarannya. Di sini ada perbandingan sistem lintasan atau loop pada lintasan terbuka. Yang pertama tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Hubungan masukan dan keluaran sudah diketahui. Tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Kurang peka terhadap gangguan. Komponen-komponen yang dipakai relatif lebih murah dan juga kestabilan lebih mudah dibuat. Sedangkan pada lintasan tertutup, relatif lebih peka terhadap gangguan. Komponen-komponen yang digunakan relatif lebih mahal, kestabilan merupakan persoalan utama, kecenderungan terjadi kesalahan akibat koreksi yang berlebih dapat menimbulkan osilasi pada amplitude tetap maupun berubah. Berikut ini adalah aljabar diagram blok, cara yang mungkin untuk merubah suatu diagram blok yang rumit menjadi suatu blok tunggal yang berisi fungsi alih untuk keseluruhan sistem dari diagram blok. Proses untuk mengurangi diagram tersebut disebut dengan aljabar diagram blok. Seperti contoh di samping, signal yang masuk ke titik penjumlahan adalah signal input X dan signal HY. Interkoneksi sistem. Representasi diagram blok memudahkan kita dalam menganalisis sistem baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam menggambarkan diagram blok suatu sistem, terdapat beberapa bentuk baku yang mengandung informasi tertentu, yaitu kotak menunjukkan fungsi transfer subsistem atau komponen dalam sistem. Anak panah menyatakan aliran informasi atau data variabel. Bulatan bertanda disebut juga summing point, menggambarkan sebuah komparator atau penjumlah sinyal. Take off point menandai sinyal umpan balik, seperti gambar di bawah ini. Ada beberapa cara dalam menginterkoneksikan subsistem sehingga menjadi diagram blok, yaitu dengan cara bentuk seri, yang kedua bentuk paralel, dan juga bentuk umpan balik. Superposisi sistem linier. Untuk sistem linier yang berarti memenuhi prinsip superposisi, maka efek dari input yang berbeda dapat dijumlahkan secara langsung. Formula untuk menurunkan fungsi transfernya menggunakan bentuk-bentuk dasar di atas. Contoh, kita bisa menentukan fungsi transfer diagram blok berikut. Selanjutnya adalah formula Mason. Formula Mason dapat digunakan untuk menurunkan fungsi transfer sebuah diagram blok dengan lingkar atau loop yang banyak, termasuk lingkar umpan balik serta jalur umpan maju yang banyak. Sebelum menerapkan formula ini, sebuah diagram blok terlebih dahulu harus diubah ke dalam representasi grafik aliran sinyal atau SFG, Signal Flow Graphs. G dapat didefinisikan sebagai penggambaran grafis yang menyatakan hubungan input-output antar variabel dari serangkaian persamaan aljabar linier. Sebagai contoh, perhatikan sebuah SFG seperti berikut ini. Ada beberapa istilah dalam SFG yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah titik atau noktah atau node, menandai variabel input, summing point, take off point, dan juga output. Antar nokta dihubungkan dengan segmen garis beranak panah yang disebut dengan cabang atau branch. Setiap cabang memiliki arah dan juga penguatan. Sekumpulan cabang yang dilalui secara bersinambungan membentuk lintasan atau path. Lintasan maju atau path gain adalah lintasan yang dimulai dari noktah input dan berakhir di noktah output dengan hanya sekali melintasi setiap noktah. Lingkar atau loop adalah lintasan yang berasal dan berakhir di noktah yang sama dengan hanya sekali melintasi noktah lainnya. Lingkar sendiri atau self loop adalah lingkar yang hanya mempunyai satu cabang. Penguatan lintasan adalah perkalian antar penguatan cabang dalam sebuah lintasan. Penguatan lintasan maju adalah penguatan lintasan dari sebuah lintasan maju. Penguatan lingkar adalah penguatan lintasan sebuah lingkar atau loop. Lingkar tak bersentuhan atau non-touching loop adalah dua bagian suatu FEG yang tidak memakai noktah secara bersamaan. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.